Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirum bil ibad. Wa qala aidan qul ya ahlal kitab ta'allaw illa kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wala nusyrika bihi syai'an wala yatahiza ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqul ashhadu bi anna muslimun. Sadaqallah. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita masih dipertemukan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, teladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita sekalian di dalamnya. Ya, para ustadz, para alim ulama, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf nggak bisa nyebutkan namanya satu persatu karena memang nggak hafal dan belum kenal ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Sahibul Bait yang telah mengundang kami sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu dan bertatap muka langsung di tempat ini. Nah, karena baru pertama kali saya menginjakkan kaki di masjid ini, kita sedikit ta'aruf ya. Nama saya Insan LS Moko Gintah, Insan Latif Syaukani Moko Gintah. Ya. Dulu saya non muslim ya. Dulunya saya Kristen, Katolik. Atau lebih jelas ini nama Islam saya Insan Latif Syaukani Moko Gintah. Nama dulu ketika saya masih beragama Kristen itu Wenceslaus. Saya lahir di Manado 8 September 49 dan tinggalnya di Jalan Tugu Raya nomor 8 Kelapa 2 Cimanggis Depok. Tepatnya depan asrama Brimob Kelapa 2. Nih nomor telepon rumah, HP, ya, website, email. Nanti kalau tidak ditulis tidak apa-apa, ada kartu nama saya di depan, boleh diambil. Barangkali satu saat kita bisa telepon, SMS apabila ada sesuatu yang perlu dipertanyakan. Adapun aktivitas kami setiap hari, pertama sebagai konsultan dalam arti khusus ya, kami menangani kasus-kasus yang berhubungan antara Islam dan Kristen. Contoh banyak kan orang yang suka menghina, melecehkan, menghujat Islam, Nabi Muhammad dan Quran. Nah, hal-hal seperti itu yang kami bersama teman kami, tim kami nanganin. Ya, dan alhamdulillah ya, sebenarnya cukup banyak para pendeta penginjil yang pernah dipenjara karena menghujat Al-Quran secara terang-terangan. Bahkan pernah terjadi 41 pendeta penginjil dipenjara sekaligus ya? Karena mereka menghujat Al-Quran. Ketika mereka menghujat Quran, mereka berbusana muslimah ya, untuk memberi kesan seolah-olah inilah orang Islam yang telah murtad masuk Kristen kemudian balik menghujat Quran. Mau ditonton juga bisa, ada rekamannya ya, bagaimana mereka menghujat, ditangkap, disidang, di penjara. Tapi yang paling sering kami tangani boleh dikatakan hampir setiap hari kasus apa? Kasus orang-orang yang terlanjur menikah beda agama, tapi yang terbanyak kasus pacaran beda agama. Ya. Ternyata pacaran beda agama ini merupakan salah satu kasus yang cukup besar terjadi di kalangan muda-mudi kita. Banyak orang tua kita nggak menyadari anak-anak mereka SMA sederajat apalagi mahasiswa ternyata di kampus atau di sekolah punya hubungan dengan orang non muslim ya, apalagi dapat pacar orang Batak, Ambon, Manado. Ini sulit sekali kan, sulit sekali untuk ditarik masuk Islam. Kalau nggak diantisipasi banyak akhwat-akhwat kita yang sering dimurtadkan. Tapi kalau bagi yang paham dibawa ke rumah saya ya, walaupun tidak semua tapi 70-80% orang-orang yang saya tangani ini akhirnya mereka mau menikah secara Islam. Ya kalau nggak mau ya sudah, mendingan bubar, putus lah daripada harus menikah di gereja. Nah, oleh sebab itu apabila antum ada kasus seperti itu, mungkin kenalan tetangga saudara ada kasus seperti itu,
bisa hubungi saya ya. Insya Allah saya akan bantu memberikan solusi bagaimana caranya agar supaya yang Kristen ini masuk Islam, bukan kita yang ditarik masuk ke Kristen. Karena ilmu saya lebih spesialisasi itu, bagaimana cara cepat melunturkan iman orang Kristen. Jadi saya spesialisasi bidang itu. Saya keliling-keliling Indonesia di mana-mana khusus ngajari ustadz-ustadz, ya, ustadz, kiai, dai, aktivis Islam, ya, bagaimana mengkader mereka agar supaya banyak kristolog-kristolog yang bisa menghadang lajunya kristenisasi. Ya. Itu kerjaan saya keliling di mana-mana ya. Nah, kemudian saya di GPMI Dewan Dakwah Depok. Ya, ada Pusdai, Pusat Dakwah Islam, Yayasan Birrul Walidain. Ya, sekarang pesantren saya ini sudah jadi ADI, Akademi Dakwah Indonesia. Dan saya memberikan kajian kristologi di Jakarta, di seluruh Indonesia. Ya, kadang-kadang juga ke beberapa negara luar. Alhamdulillah malam ini bisa ada di sini. Dan saya nulis buku ya. Ya, selama saya masuk Islam, ya alhamdulillah saya telah menulis buku. Ya, ini buku saya yang ke-50. Judul buku yang ke-50, Alih Profesi Ustadz Jadi Pendeta. Dan buku-buku saya semuanya intinya bagaimana kita berdakwah kepada orang non-muslim, khususnya orang Kristen, agar supaya mereka tertarik mau masuk Islam. Nah, itu lebih kurang 50 buku. Dan ada lebih kurang 20 judul VCD. Saya debat dengan pendeta. Terakhir saya mendebat pendeta mantan ustadz, ya, pendeta Saifuddin Ibrahim. Ini ustadz benaran yang murtad. Ini berkali-kali saya debat dengan beliau. VCD-nya ada, nanti bisa lihat di depan. Jadi saya bawa buku VCD ini, tapi tidak semua ya, hanya beberapa contoh. Yang berminat bisa lihat di depan. Baik, itulah taruh kita ya. Biasanya saya suka menaruhkan tema ya. Biasanya saya suka menaruhkan tema-tema kajian apabila saya tampil dimanapun. Saya menaruhkan tema seperti ini ya. Seperti ini. Nah, ada lebih kurang 30 tema ya, kita lihat ya. Nah, ini dari awal. Dan tema-tema saya ini berbeda kan, berbeda dengan tema-tema yang disampaikan oleh ustadz atau ustazah. Ya, berbeda. Kenapa berbeda? Karena ini sesuai dengan latar belakang saya yang mantan Kristen. Dan tema-tema ini saya yakin jarang yang mau dan sanggup untuk menyampaikannya. Perhatikan 1 sampai 14 ya. Kemudian 15 sampai 30. Ya. Nah, tema-tema ini ya sebenarnya menarik sekali ya, dan tentu tidak mungkin disampaikan dalam satu kali pertemuan seperti ini. Tapi dalam training dai atau khusus daurah kristologi ini hampir semua tak akan terbahas, ya hampir semua. Jadi saya memberikan training kristologi di seluruh Indonesia itu. Dalam waktu 2 hari 2 hari nonstop pagi sampai sore, cuma istirahat makan sholat, istirahat makan sholat. Lebih bagus bisa 3 hari ya. Dan bagaimana saya mendakwakan mengajari ini semua pegang Quran terjemahan dan Bible. Kalau Bible dari saya Alkitab ya, nanti 2 buah kitab diadu ya, Quran terjemah dan Alkitab. Kenapa? Kalau kita berdakwah kepada orang Kristen ya, itu memang kita harus menggunakan Alkitab. Kalau kita datang berdakwah pakai Quran langsung, itu dia nggak akan terima. Kenapa? Alif segede apa aja dia nggak ngerti kok. Ya kan? Al-Quran dia sudah anggap buatan Muhammad, dia antipati. Coba kalau kita datang bawa Bible, dia pikir ini 100% firman Tuhan, ya kan? Kitab dia. Nah, baru itu kalau dia membuka diri, baru kita telanjangi, gitu kan? Ternyata Bible itu babak belur. Nah, hadirin, berdakwah kepada orang non-muslim ya, itu perintah Allah. Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW, ajak orang diberi Alkitab masuk Islam. Tadi kan saya bacakan ayat itu, surat Ali Imran ayat 20 kan, surat Ali Imran ayat 64 ya.
Jadi berdakwah kepada orang non-muslim itu perintah Allah. Tapi sedikit sekali yang mengamalkan, amat sedikit. Katanya Rasulullah itu suri tauladan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakara katsira. Harus suri tauladan. Tapi jarang sekali orang mengambil suri tauladan bagaimana Rasulullah berdakwah mengajak orang non-muslim masuk Islam. Sangat sedikit. Ketika Rasulullah hidup, ya betul Rasulullah nggak bisa nulis baca, tapi kan dia punya asisten, punya sahabat. Semua raja kaisar non-muslim di negara tetangga itu dikirim surat oleh Rasulullah. Intinya satu, suruh masuk Islam. Nanti kita perlihatkan surat-surat Rasul, nanti saya akan tunjukkan. Ya, semua intinya disuruh masuk Islam. Kenapa disuruh masuk Islam? Karena Allah memerintahkan kepadanya suruh masuk Islam. Tapi ya, contoh dakwah Rasulullah ini sangat sedikit orang yang amalkan. Bisa hitung sama jari. Bahkan terkadang ada ustadz ngomong begini, untuk apa kita dakwah kepada orang non-muslim? Orang Islam aja banyak, ya kan? Memang orang Islam itu banyak. Jadi katanya, untuk apa kita dakwah kepada orang non-muslim? Orang Islam aja banyak kok. Ini kalau menurut saya itu pelecehan. Nggak boleh kita ngomong begitu. Memangnya Rasulullah kita diutus hanya untuk orang Islam? Memang Rasulullah diutus hanya untuk orang Arab, orang Timur Tengah? Mereka lupa, bukankah Rasulullah diutus untuk seluruh alam semesta? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat 21 ayat 107 kan, surat Al-Anbiya. Tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Dalam ayat lain, surat lain Allah juga berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, bazira wa nazira walakin aksara nasi la ya'lamun." Itu surat Saba ayat 28. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk semua manusia, untuk membawa berita gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, ini membuktikan kepada kita bahwa Rasulullah itu diutus untuk seluruh alam semesta, seluruh yang bernama manusia. Karena beliau itu kan khataman nabiyyin, penutup para nabi. Kalau begitu kesimpulannya, Islam ini harus kita dakwakan kepada siapa saja asal masih bernama manusia. Nggak peduli dia suku bangsa apa, asal masih bernama manusia, semua kena dakwah Islam. Ya kan? Karena Quran mengatakan innad dina indallahil Islam. Karena agama yang benar cuma satu kok. Ya Pak ya, Islam. Agama yang dirisalahnya Islam. Surat 3 ayat 19. Bahkan dalam surat Ali Imran ayat 85 Allah juga berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain daripada agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya. Dan di akhirat, dia termasuk orang-orang yang merugi. Kesimpulannya sama, berarti selain daripada Islam tertolak, tidak diterima, dan mereka akan mendapat azab Allah. Ya kan? Kalau begitu kesimpulannya, jalan keselamatan itu hanya ada di dalam Islam. Selain daripada Islam ya tidak ada keselamatan. Ya kan? Dalam satu hadis juga Rasulullah berkata, tiap-tiap orang yang mendengar kenabianku, baik Nasrani atau Yahudi, kemudian apabila dia mati tidak beriman kepada risalahku, niscaya dia ahli neraka. Ya, berarti ini kan sinkron hadis dan Quran tadi. Berarti kesimpulannya jalan keselamatan itu, ya berarti tidak ada keselamatan selain menjadi pengikut Nabi Muhammad. Kita harus yakin, iya kan? Ya. Tapi banyak orang bilang, ngapain repot-repot? Kan sudah jelas lakum dinukum waliyadin, ya kan? Memang betul lakum dinukum waliyadin itu nggak salah. Tapi pertanyaan, lakum dinukum waliyadin itu ayatnya di awal atau akhir? Akhir. Ujungnya apa? Kul
Kul itu ya katakan, sampaikan, dakwakan, ajak, usaha, ikhtiar, berbuat dulu. Dakwakan dulu Islam ini. Kalau mereka nggak mau, ya sudah, lakum dinukum waliyadin kan. Kalau langsung lakum dinukum waliyadin, belum berbuat sudah menyerah, belum perang udah keok. Berbuat dulu. Alhamdulillah saya melakukan itu, beratus-ratus orang Kristen yang saya Islamkan, saya nggak hafal berapa banyak. Ya. Ini penting sekali dakwah kepada mereka. Kenapa? Karena agama misi di dunia ini cuma dua. Ya, agama misi cuma dua. Islam dan Kristen. Ya, belum pernah kita melihat mendengar ada agama Buddha, Hindu, Yahudi, Konfutse, mereka dakwah kemana-mana untuk menarik orang-orang masuk ke dalam agama mereka. Tidak pernah kita lihat. Yang ada selalu Islam dan Kristen. Makanya kita lihat di mana-mana dibangun gereja. Bahkan setiap ruko ada gereja, ya Pak ya. Kenapa? Pendeta, misionaris, evangelis mereka sebarkan kemana-mana. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendakwahkan agama mereka. Karena mereka yakin hanya agama mereka yang benar dan menyelamatkan. Kalau perlu semua orang masuk menjadi pemeluk agama mereka. Islam juga begitu. Musola, masjid dibangun di mana-mana. Ustadz, kiai, dai, ulama juga disebarkan kemana-mana. Dalam rangka istiar Islam. Untuk mendakwakan Islam ini. Kalau perlu semua orang masuk menjadi pemeluk agama Islam. Iya kan? Kedua agama ini sama-sama mengklaim agamanya yang benar. Menurut orang Kristen, ya, semua manusia itu bakal masuk neraka katanya, kecuali pengikut Yesus kan. Islam juga begitu kan. Semua manusia itu kafir, bakal kekal di api neraka. Ya, tentu kecuali yang beragama Islam atau pengikut Nabi Muhammad. Sehingga timbul pertanyaan, mungkinkah dua agama ini sama-sama benar? Iya kan? Mungkinkah dua agama ini sama-sama benar? Karena akhir-akhir ini, dewasa ini kan muncul paham jil, tahu kan jil kan? Jaringan iblis lokal, jaringan iblis laknatullah. Menurut orang jil ini kata nggak boleh umat Islam mengklaim Islam aja agama yang benar, semua agama benar. Nggak boleh umat Islam mengklaim hanya Quran kitab suci wahyu Allah, semua kitab suci wahyu Allah. Nggak boleh umat Islam mengklaim hanya pemeluk agama Islam yang bakal masuk surga, semua pemeluk agama masuk surga katanya. Hanya jalan cara atau teknisnya saja kata yang berbeda. Bisa nggak kita terima ini? Ya nggak bisa. Menurut saya ini satu pernyataan yang sesat dan menyesatkan. Kenapa? Kalau semua agama benar, semua agama sama, berarti kapan saja boleh dong kita pindah-pindah agama. Nggak sempat Jumatan boleh mingguan, ya kan? Nggak sempat mingguan boleh dong Jumatan. Kalau semua agama sama benar, nggak perlu ada istilah halal dan haram. Berarti kapan juga kita boleh nikah beda agama. Anak-anak kita dilamar oleh orang-orang mereka ya, monggo silakan. Kenapa? Agama dia benar juga kok. Ya kan? Kalau semua agama benar, berarti kita disuruh membenarkan konsep ketuhanan dan dewa-dewi semua agama. Apakah iya kita harus membenarkan konsep ketuhanan dan dewa-dewi mereka? Ada agama Kristen, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Agama Hindu ada Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Agama Konfutse ada Dewa Kuan Im, ya. Bahkan ada Dewa Matahari, Dewa Bulan, Dewa Bintang, Dewa Laut, Dewa Amin, dan dewa-dewa lain, ya kan begitu. Apakah iya kita harus mengakui, membenarkan konsep ketuhanan dan dewa-dewi seperti itu? Ya kan? Kalau semua agama benar, tidak perlu ada istilah mu'alaf, nggak perlu ada istilah murtadin. Orang pindah agama jangan disebut murtad. Kenapa? Agama yang dipindah benar juga kan? Kalau semua agama benar, tidak perlu saya masuk Islam. Buat apa saya masuk Islam kalau semua agama benar? Secara duniawi enakan beragama Kristen kok, ya Pak kan? Nggak usah repot-repot. Masuk Islam malah ribet, iya kan? Sehari sholat berapa kali? 5. Seminggu 5 kali 7, 35 kali loh sholat satu minggu. Itu bersolat wajib, belum sholat sunat. Di Kristen seminggu berapa kali ibadah? Nah sekali doang kan? Nah sekali. Ibadah seminggu sekali. Asal percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dijamin pasti masuk surga. Pasti. Kalau Islam apa-apa masih serba insya Allah kata. Insya Allah, insya Allah. Berarti belum pasti kata mereka kan. Tapi kalau Kristen dijamin pasti masuk surga. Ibadah seminggu sekali dijamin pasti masuk surga. Dosa ditebus lagi, iya kan? Enak sekali iming-iming ini. Makanya berbahaya sekali bagi orang Islam awam, berbahaya sekali bagi anak-anak muda kita.
Iya kan? Enak sekali kan? Bisa hura-hura kemana-mana, berbuat apa saja. Ibadah cukup seminggu sekali. Cuma percaya Tuhan kok. Dosa juga ditebus. Wah, enak sekali. Sangat berbahaya sekali. Hadirin, tapi kenapa saya hijrah? Saya tinggalkan. Bapak-bapak, ibu tidak mau mengikutinya. Kenapa? Karena nggak logik. Tidak rasional. Masa kok kita yang enak-enak berbuat dosa semua suruh Yesus yang pikul, ya kan? Namanya berbuat dosa itu enak. Apa sih dosa yang nggak enak? Makan makanan haram, babi umpamanya. Wah, makan daging paling empuk, paling manis. Bahkan selama saya masuk Islam belum pernah saya makan daging seenak daging babi sampai saat ini. Iya, saking enaknya. Ganja, sabu-sabu, morfin kalau makan atau minum wallahu alam fly kata di awang-awang kan. Korupsi ambil kayak mendadak, selingkuh, berzina. Enak, siapa bilang nggak enak? Enak. Kalau nggak enak orang selingkuh berzina hanya orang gila. Hanya orang gila yang mau. Sudah nggak enak dikasih dosa besar, ya kan? Karena saking enaknya dosa dikalahin, ya kan? Jadi semua perbuatan dosa itu enak-enak. Nanti kata ada yang tebus, ya kan? Maka di padang mahsyar cuma ada dua pilihan. Surga dan neraka. Insya Allah kita ditakdirkan Allah masuk surga semua. Amin. Tetapi ada, begitu kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, ketemu dengan mereka-mereka. Oh, ini pembunuh, pencopet, pemerkosa, pezina, peselingkuh, ketemu semua di surga. Loh, kamu masuk juga? Kamu masuk juga? Kamu masuk juga ya? Iya, kata mereka, kami ini ditebus oleh Yesus, kan? Ya berarti tidak ada artinya kita berbuat baik selama hidup dong. Tidak ada artinya kita beramal soleh selama hidup, iya kan? Ternyata kalau sama-sama ujung-ujungnya masuk surga, bisa-bisa sudah masuk surga malah kita nyesal. Waduh, kalau tahu begini dulu di dunia sikat aja semua. Ya dah. Enakan mereka dunia dapat, akhirat juga dapat, ya kan? Ngapain harus sholat 35 kali seminggu kalau seminggu sekali juga selamat? Ngapain puasa Ramadan, nahan lapar, haus, cobaan, godaan, nyiksa diri kalau sama-sama selamat? Ngapain pakai jilbab, mahkota rambut tidak terlihat, panas gerah? Ya kalau sama-sama masuk surga, untuk apa? Karena nggak logik, nggak rasional, maka saya hijrah. Bapak-bapak, ibu tidak mau mengikutinya. Nah, baik. Nah, ini saya kasih contoh. Ya. Ya, karena durasinya pendek, saya langsung to the point. Lihat, bagaimana ini? Allah perintahkan, ini saya bacakan dalam mukadimah tadi. Surat Al-Imran ayat 20. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum. Maka jika mereka membantah engkau Muhammad tentang kebenaran Islam, katakanlah, aku telah menyerahkan diriku kepada Allah. Maksudnya aku telah berislam kan? Bersama pengikut-pengikutku. Dan katakan kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab. Nah, siapa itu? Yahudi dan Nasrani. Dan orang ummi. Orang ummi itu orang tidak diberi kitab, orang buta aksara. Sudahkah kamu mau masuk Islam? Kalau mereka masuk Islam, niscaya mereka mendapat petunjuk. Tapi kalau mereka berpaling, kewajibanmu hanya menyampaikan ayat-ayat Allah. Kita perhatikan. 2 kali ada kata kul di sini. Ya kan? Katakan kan? 2 kali kan? Pertama disuruh katakan engkau telah berislam. Kedua disuruh katakan apa? Ajak mereka masuk Islam. Kenapa diajak mereka masuk Islam? Supaya mereka mendapat petunjuk. Nah, ini membuktikan agama mereka sudah tidak benar. Kalau benar nggak mungkin Allah menyuruh Rasulullah untuk mengajak mereka masuk Islam. Kalau Yesus diutus untuk seluruh dunia, seluruh alam semesta, ya, agama mereka agama rahmatan lil alamin, ya, untuk apa lagi Allah mengutus Rasulullah SAW? Kalau sudah ada Yesus, Injil dan Kristen sebagai agama rahmatan lil alamin, kenapa Allah masih mengutus lagi? Ya, Nabi Muhammad dengan bawa petunjuk dan agama yang benar, ya, karena semua Nabi sejak Adam sampai Isa alaihissalam atau Yesus, mereka itu diutus hanya untuk kaum tertentu saja. Nabi Isa alaihissalam beliau diutus hanya untuk Bani Israel doang. Dan periodenya juga selesai.
Udah lewat, kalau barang sudah expired, ya kan? Sudah lewat, udah kadaluarsa. Makanya perlulah Allah mengutus orang Rasul terakhir, penutup para nabi, bukan untuk orang Arab, bukan untuk orang Timur Tengah, bukan untuk orang Islam, tapi untuk seluruh alam semesta, ya kan? Menggantikan apa yang pernah diutus dan diturunkan sebelumnya menjadi agama yang rahmatan lil alamin, berlaku untuk semua manusia, untuk seluruh alam semesta. Kita perhatikan, 2 kali Allah perintahkan kepada Rasulullah, suruh katakan, ya, engkau telah berislam, dan ajak mereka masuk Islam. Supaya apa? Supaya mereka mendapat petunjuk. Surat Ali Imran ayat 64. Ya, ini saya bacakan dalam mukadimah. Qul ya ahlal kitab. Baru mulai aja qul. Ya kan? Qul ya ahlal kitab. Ta'allau illa kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Wala nusyrika bihi syai'an wa la yatahizza ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Fa in tawallau faqul syahadu bi anna muslimun. Bermulai kan katakan kepada siapa? Ahli kitab. Apa yang disuruh katakan? Kembali kepada kalimat yang sebenarnya sama antara kami dan kau. Namanya kalimat tauhid itu kan? La ilaha illallah. Ya. Jangan kita sembah selain Allah, jangan kita persekutukan dia dengan suatu apapun, jangan pula sebagian kita menjadikan sebagian Tuhan selain Allah. Mereka telah membuat Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, mereka sembah semua sebagai Tuhan Trinitas itu. Maka Allah perintahkan suruh kembali kepada kalimat tauhid. Kalau mereka nggak mau, kata Allah apa? Katakan juga ini kan, Ishhadu bi anna muslimun. Saksikan kami ini adalah muslim. Namanya Rasulullah disuruh, diperintahkan oleh Allah, katakan. Ya Rasulullah amalkan karena diperintahkan. Lihat, Raja Heraklius, ya, Raja Romawi yang berdinas di kota Syam, dikirim surat oleh Rasulullah. Lihatnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad hamba dan utusan Allah kepada Heraklius. Ya. Ini ada teks Arabnya ini, sampai terjemahannya. Salam damai bagi orang yang mau mengikuti petunjuk selanjutnya. Aku mengajakmu beragama Islam. Masuk Islam Anda, niscaya Anda akan selamat. Kalau tidak, engkau akan menanggung penduduk dosa Ersin. Kemudian apa? Katakan, dikatakan, bahkan ditulis kok itu. Qul ya ahlal kitab. Dia tuliskan, ya ahlal kitab, marilah kita kepada kalimat yang akan ditulis. Lihat, raja pimpinan Kipti di Mesir, agamanya apa? Kristen. Aku mengajakmu untuk beragama Islam. Masuk Islamlah Anda, niscaya akan selamat. Kalau tidak, engkau akan menanggung, ya, dosa warga Mesir Kipti. Kemudian qul ya ahlal kitab, suruh katakan. Beliau katakan, bahkan ditulis dalam surat. Pimpinan Raja Persia, agamanya apa? Majusi, penyembah api. Ya kan? Masuk Islamlah Anda, niscaya Anda akan selamat. Kalau tidak, engkau akan menanggung dosa orang Majusi. Jadi ada lebih kurang 50 lebih surat Rasulullah. Boleh dikata semua intinya mengajak masuk Islam. Rasulullah sudah wafat, sudah meninggal, sahabat, tabiin, semua sudah tidak ada. Yang ada siapa? Kita. Ya kan, kita. Pertanyaannya, minimal kita punya teman, kenalan, tetangga, bahkan ada yang saudara kan Kristen. Pertanyaannya, pernahkah kita mengajak mereka masuk Islam? Ya kan? Pernah nggak kita mengajak? Katanya Rasulullah suri tauladan. Pernah nggak kita mencontoh dakwah Rasulullah mengajak mereka masuk Islam? Nggak pernah. Kenapa nggak pernah? Karena merasa tidak punya ilmu. Karena berdakwah mengajak orang non Muslim Kristen itu, kalau kita nggak punya tahu ilmu Kristologi ya sulit, ya kan? Nah, ilmu ini yang saya ajari, gitu kan? Ya kan, minimal kita punya teman. Karena pernah nggak kita mengajak mereka masuk Islam? Ya, kalau belum, berarti ya ada perintah Allah yang mesti kita tunaikan. Iya kan? Oh, buat apa? Kan Islam banyak kok, ngapain repot-repot mengajak mereka masuk Islam, kata. Ngapain repot-repot? Kan lakum dinukum waliyadin. Nah, itu kan. Padahal lakum dinukum waliyadin juga awalnya kul dulu, ya kan? Kul dulu kan? Kul ya ayyuhal kafirun.
Baru ujungnya lakum dinukum waliyadin. Awalnya kokul, berarti katakan dulu, berbuat dulu, ikhtiar dulu, usaha dulu. Kalau mereka nggak mau, ya sudah lakum dinukum waliyadin. Karena kita bukan agen hidayah. Jangan merasa Islam sudah banyak, nggak perlu lagi kita dakwah kepada mereka. Ya, makanya kita lihat sampai dunia ini Islam belum menguasai dunia. Ya kan? Karena merasa Islam sudah banyak, sudah keenakan. Ya sudah, dakwah aja pada urusan ngerepot-repot. Banyak orang Islam kok kita mau dakwain. Padahal saat ini saya tidak berdakwah kepada bapak ibu. Ini taklim ini, bukan saya berdakwah kok. Saya tidak perlu mengajak ibu-ibu bapak masuk Islam saat ini kok. Bahkan sudah Islam duluan pada saya. Iya kan? Ya dakwah yang sesungguhnya itu mengajak orang non muslim masuk Islam. Itu baru dakwah yang benar. Yang pahalanya besar sekali. Bapak ibu, mereka lupa ya. Awalnya ada Islam jadi banyak. Agama Islam jadi banyak seperti saat ini. Awalnya gimana? Bukankah awalnya Rasulullah sendiri kan Islam? Sahabat-sahabat Rasulullah waktu itu sudah Islam nggak? Belum kan? Belum. Masuk Islam kan? Didakwain oleh Rasulullah, masuk Islam sahabat-sahabat. Berarti mereka itu mu'alaf kan? Mu'alaf awal, betul kan? Mu'alaf awal. Kemudian apa? Kemudian sahabat-sahabat Rasulullah diutus. Ada yang ke Rusia, ada yang ke Mesir, ada yang ke Cina. Ketika sahabat Rasulullah pergi ke sana, ke Cina umpamanya, ada nggak orang Islam di Cina? Satu biji aja nggak ada. Sahabat-sahabat Rasulullah ini dakwahkan Islam ini. Mulai masuk. Ya, kemudian kawin main beranak cucu jadi banyak sampai saat ini. Kalau begitu kesimpulannya, Islam itu banyak awalnya karena adanya mu'alaf orang masuk Islam. Kumpulan mu'alaf yang masuk Islam, iya kan? Awal-awalnya. Sekarang sudah merasa banyak, sudah nggak mau mencari mu'alaf baru lagi, kan? Karena merasa sudah banyak. Padahal sebenarnya kalau semua orang Islam paham ilmu ini, dia dakwahkan Islam ini kemana saya ke orang-orang non Muslim. Waduh, satu orang kalau kita tatar ilmu ini, satu orang seumur hidup coba ajak orang Kristen satu masuk Islam, satu orang satu, itu nggak kebagian. Karena kita dan mereka masih 1:7, masih 1:7 kita dan orang Kristen di Indonesia kan. Setiap 7 orang aja mengislamkan satu orang Kristen, nggak punah mereka, tapi populasi mereka tidak berkembang, kristenisasi tidak akan jalan. Setiap 7 aja. Saya tatar, dai-dai saya tatar. Contoh di Mentawai itu mayoritas Kristen loh, ya kan? Dai orang dewan dakwah, mereka nggak mau saya ke sana, takut saya dibunuh di sana kan. Dai-nya 13 orang datang ke Padang, semuanya. Saya tatar 3 hari di Padang, pulang bawa buku-buku saya jadi referensi. Mereka dakwah. Ada satu ustadz namanya Pak Ramli. SMS telepon, Pak Insan, saya sudah mengislamkan 90 orang. Satu orang itu. Ada yang 10, ada yang 20, ada yang baru 1. Dengan ilmu ini. Karena orang Kristen lebih mudah kita lunturkan iman dia dengan kitab dia. Jadi sistem saya lakukan senjata makan tuan. Melunturkan orang Islam itu pakai Bible. Kalau kita langsung pakai Quran itu sulit. Bukan sulit, kenapa? Alif lempeng aja segede apa dia nggak ngerti. Iya kan? Dia sudah anggap Al-Quran itu buatan Muhammad kok. Dia sudah antipati. Coba kalau kita datang pakai Bible, kitab suci dia kan, dia pikir ini 100% wahyu firman. Nggak mungkin salah. Begitu kita buktikan, babak belur kitab dia. Mestinya dibakar kitab dia itu maksudnya. Itu teori yang saya lakukan. Ada juga di Jawa Tengah, yang di Kutoarjo. Kumpul semua mu'alaf juga. Didatangkan mu'alaf sekian banyak, 50 orang mu'alaf. Karena saya lebih suka menatar mu'alaf loh, lebih cepat mu'alaf. Kenapa? Kalau mu'alaf ini dia sudah tidak asing bergaul dengan keluarga dia yang Kristen, karena dia berada di lingkungan dia kan. Kalau kita tatar orang-orang Islam untuk masuk ke kalangan orang Kristen, ngeper, kenal juga nggak enak, risih. Tapi kalau mu'alaf, dia memang tinggal di keluarga yang Kristen, om, tante, kakek, nenek, adik, kakak Kristen. Dia sudah terbiasa beradaptasi dengan mereka. Cuma mereka nggak punya ilmu. Saya turunkan ilmu itu. 50 orang saya tatar.
2 hari. Hari pertama saya tatar, mereka pulang kan, tidur ke rumah, besok datang. Besoknya di bawah 5 orang masuk Islam. Cuma semalam dia dakwah sudah 5 orang, saya langsung sadatkan. Sekarang sudah berapa ratus mereka Islam kan, ya Allah alam. Dengan ilmu kristologi ini. Jadi kalau Bapak Ibu mau khusus mau mendakwakan diri untuk berdakwah dengan ilmu ini, nanti saya tatar, ya. Karena di Indonesia ini yang menatar ilmu ini, kalau saya angkat jari 10, Bapak nggak bisa sebut. Saya kasih hadiah kalau Bapak bisa sebut 10 orang. Siapa? Coba, Bu Iren, Abu Didat, Bernard, siapa lagi? Saya kata 4, Nababan 5, siapa lagi? Sulit nyari 10. Sementara kami udah tua-tua pada mati satu-satu. Lihat Abdullah Wasian kan, senior sekali kan, udah mati. Ramli Nawai udah meninggal. Dr. Bambang meninggal. Kiai Haji Mudawai meninggal. Abu Yamin Rohan, ya kan? Abu Yamin Rohan kan meninggal. Kita udah tua-tua ini pada mati satu-satu. Ya kalau nggak ada kaderisasi gimana? Saya aja udah sakit-sakitan, udah 66. Saya masih ingat Pak Hussein Umar, ketua Dewan Dakwah yang lalu kan, Hussein Umar tahu kan? Ketika rapat Dewan Dakwah se-Indonesia, saya ikut waktu itu. Dia bilang apa? Di setiap provinsi di Indonesia minimal harus punya 10 orang kristolog. 10 orang, seluruh Indonesia setiap provinsi minimal 10. Sampai beliau wafat meninggal dunia ini kagak dilakukan, tidak dipraktekkan, tidak dian. Bahkan para mati satu-satu kami ini, coba tidak tercapai. Ya. Hadirin, kristenisasi itu terjadi di seluruh dunia. Seluruh Indonesia sampai pulau terpencil manapun ada kristenisasi, karena kristenisasi ini sudah menjadi semacam sunatullah, sesuatu yang mesti terjadi. Walan tarda angkal yahuda wala nasara hatta tatabi'a millatahum. Allah sudah ingatkan kok itu. Jadi kristenisasi bukan barang baru yang baru terjadi abad sekarang atau beberapa tahun lalu. Oh enggak, sejak ada Quran Allah sudah ingatkan, ya kan? Jadi kristenisasi sudah menjadi semacam sunatullah, sesuatu yang memang mesti terjadi. Bahkan sudah sampai kiamat ada kristenisasi. Bahkan sudah kiamat pun kata orang Kristen yang turun Yesus, dia akan menjadi hakim yang adil, ya kan? Kata orang Kristen kan begitu. Ya ambil hadis lagi, ya akan turun Nabi Isa, mau selamat ikut dong, ya kan? Agama Nabi Isa gitu, atau Yesus. Kita ditakuti. Ya. Jadi kristenisasi ini sudah menjadi semacam sunatullah, sesuatu yang mesti terjadi. Oleh sebab itu mau tidak mau, suka nggak suka, hadapi. Ya kan? Dihadapi. Ya, untuk menghadapinya gimana? Ya tentu kita harus punya bekal dong, punya ilmu kan? Harus punya ilmu. Nah, ilmu ini yang saya ajarkan di mana-mana. Karena orang Islam kalau murtad kira-kira masuk agama Pak? Kira-kira orang Islam masuk agama apa kalau pindah agama? Kristen 99,sekian% pasti masuk Kristen. Hampir tidak pernah kita dengar ada orang Kristen masuk Yahudi, Buddha, Hindu, Konfutse. Kalau ada bisa hitung sama jari, ya Pak kan? Asal murtad 99,sekian% pasti masuk Kristen kok. Makanya ya perlu kita membentengi umat ini dari bahaya kristenisasi. Jadi kalau kita pelajari ilmu ini minimal untuk membentengi diri dan keluarga kita dan umat Islam secara keseluruhan. Orang Kristen juga kalau murtad banyak masuk Islam, memang aktif banyak, tapi tidak semua. Tidak semua. Kenapa? Karena Kristen itu banyak. Ada kan orang Kristen bilang, oh, dulu saya Katolik, sekarang jadi Protestan. Dulu Protestan, sekarang sudah jadi Advent, kan? Ya namanya pindah, masih pindah ke Kristen juga, ya kan? Masih berkutat antar sesama Kristen. Tapi orang Islam kalau murtad pindah pasti hampir 99,sekian% masuk Kristen. Kalau kita tidak antisipasi, sangat berbahaya Pak. Kristenisasi kan terjadi di mana-mana. Ya. Pulau di Indonesia itu ada 17.000. Betul kan? 17 ribuan kan?
Seandainya satu pulau ditaruh satu orang, satu pulau dikasih satu aja orang kristolog, butuh berapa? Butuh berapa kristolog? 17 ribuan ya Pak kan? Sedang 10 aja nggak kesebut, gimana? Butuh 17 ribu, padahal di Pulau Jawa ini ditaruh 1000 orang kristolog kurang, ya Pak kan? Nah, makanya perlu ada apa? Kaderisasi, ya Pak kan? Perbanyak sebanyak mungkin calon-calon kristolog ini. Ya. Ya, baik Bapak Den. Sama sains sekali sampai beliau meninggal Pak Husain Umar itu tidak dilakukan. Bahkan yang ada, stok yang ada pada mati satu-satu bahkan, ya kan? Bukan bertambah, maka makin habis. Nah, apa yang terjadi? Kristenisasi di Indonesia luar biasa, ya. Secara kuantitas dia lebih banyak memurtadkan orang Islam ke Kristen ketimbang orang Kristen masuk Islam. Tapi secara kualitas kita lebih baik. Tidak banyak, tapi lebih baik. Artinya orang Kristen yang masuk Islam itu pintar-pintar, ya, pintar-pintar. Tapi orang Islam yang masuk Kristen itu bodoh-bodoh banyak. Kenapa? Karena orang Islam yang bodoh itu lebih banyak daripada yang pintar, lebih banyak miskinnya daripada yang kaya yang mampu. Hanya bantuan supermi, pendidikan sosial dan sebagainya, ya banyak. Sembako murah pun banyak murtad Pak kan? Makanya Bapak pernah dengar nggak? Ada kampung dulu mayoritas Kristen jadi Islam. Yang ada dulu mayoritas Islam jadi Kristen, ya Pak kan? Kalau tidak diantisipasi Pak ya, 1-2 abad akan datang, 1-2 abad akan datang, Indonesia bisa jadi mayoritas Kristen, tapi Eropa, Amerika itu jadi mayoritas Islam. Kenapa? Karena di sana perkembangan Islam luar biasa, ya kan? Ibarat bola bumi berputar. 1-2 abad akan Eropa, Amerika jadi mayoritas Islam, Indonesia jadi mayoritas Kristen. Nah, kalau 1-2 abad akan datang, mungkin nggak kita masih hidup semua ini? Nggak mungkin, kita semua sudah mati loh. Tapi pernahkah Bapak dan Ibu membayangkan apa yang bakal terjadi 1-2 abad akan datang terhadap anak cucu keturunan kita? Lihat di Ambon, terbantai, orang sedang sholat aja diserang kok. Cuma bawa sejadah kok, mereka pakai tombak, kelewang dan semuanya, nggak banyak mati. Lihat di Poso kan? Berapa banyak orang kita dibunuh itu. Kenapa? Karena mereka mayoritas, ya Pak kan? Nah, kenapa di Jakarta mereka nggak berani? Ya karena mereka minoritas. Kalau minoritas dibilang, oh harus toleransi, harus rukun. Tapi kalau mereka mayoritas, lihat di Tolikara, lihat di Papua sana, banyak mereka nggak ada toleran. Nah, kalau di Indonesia, karena mereka kuantitas dia lebih banyak, artinya populasi Kristen kan naik, kita turun kan? Jadi kalau posisinya begini, naik, kita turun, akhirnya apa? 50-50. Apa yang terjadi kalau 50-50? Bisa kita bayangkan. Mungkin sekali anak cucu generasi kita terbantai satu saat. Kita tidak merasakan, karena kita sudah mati. Tapi pernahkah kita memikirkan nasib anak cucu kita kalau mereka cucu? Maka kita harus berusaha bagaimana agar supaya satu saat ya Islam di Indonesia semakin berjaya, kembali 90 sekian persen sebagai masa yang lalu. Sekarang kan merosot terus seperti itu. Ya, tentu gimana ya, kita harus mendakwakan Islam ini kepada mereka. Ya, tapi yang terjadi justru mereka lebih gencar melakukan kristenisasi, memurtadkan orang kita masuk ke mereka. Terbalik bahkan. Ya. Karena orang Islam sudah terbuai, terlena, ala Islam aja banyak, ngapain repot-repot gitu kan. Nah, itu. Sementara mereka gencar sekali melakukan kristenisasi. Ya baiklah. Nah ini sudah dikasih 5 menit sudah lewat gitu kan. Jadi kalau untuk mengkaji judul yang sekian banyak ya tentu nggak mungkin sekali ketemu, harus berkali-kali. Kalau Bapak dan Ibu mau ikut kajian saya ini minimal 2 hari 2 malam. Makan, sholat terus gitu. Insya Allah Bapak akan pede, percaya diri, sanggup mengalahkan pendeta, misionaris, penginjil, kapanpun, siapapun, dan dimanapun. Insya Allah.